Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu ketaatan yang sangat agung ini, yaitu belajar ilmu agama. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya perbuatan baik itu tergantung pada niatnya. Baik, di pertemuan sebelumnya sudah kita membahas tentang hadis al-jariyah, yaitu hadis yang bercerita tentang budak perempuan, yang mana dalam hadis ini zahirnya seakan-akan Rasulullah bertanya kepada budak ini, "Aina Allah?" Di mana Allah Ta'ala? Dan budak ini mengatakan fis sama. Ya, zahirnya ia mengatakan Allah Ta'ala berada di langit. Kemudian setelah itu Rasulullah bilang kepada sahabatnya, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan budak ini dikarenakan ia adalah muslimah. Alhamdulillah. Maka kita sudah sebutkan bahwasanya para ulama menganggap hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dikarenakan status hadis ini adalah hadis muttarib. Artinya hadis tersebut diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda tetapi tidak bisa disatukan. Padahal kejadiannya satu. Dan para ulama mustalah hadis mengatakan walid dan status ittirab pada sebuah hadis jadi hadis yang dhaif. Menukil perkataan dhaif, padahal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis riwayat Muslim itu disifati dengan sahih. Maka bagaimana jawabnya? Nah, ini yang akan kita baca. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Fa in qila kaifa takunu riwayatu Muslimin aina Allah? Faqalat fis sama ila akhirih mardudatan. Jika dikatakan bagaimana bisa riwayat Imam Muslim
Aina Allah, ya pertanyaan Rasulullah katanya dengan mengatakan Allah di mana, dan budak itu bilang fis sama, di langit, sampai akhir hadis. Kok bisa hadis ini mardudah, dianggap tertolak? Ma'a ikhraji muslimin lahu fi kitabih, padahal Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya, yaitu Sahih Muslim. Wa kullu ma rawahu Muslimun mausumun bis-sihhati, dan semua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu disifati dengan sahih. Ya, jadi kata mereka, kok bisa kalian menganggap hadis Muslim ini sebagai hadis yang dhaif? Padahal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu disifati dengan sifat yang sahih, yang benar, gitu, yang sahih maksudnya, statusnya hadis sahih. Maka bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah memang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya mayoritas ataupun secara global itu adalah hadis yang sahih. Ya, kita ulangi bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara global itu memang hadis yang sahih. Ya, bahkan Sahih Muslim ini menurut jumhur para ulama dalam status kesahihannya itu berada di bawah kitab Sahih Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari itu yang pertama, kemudian di bawahnya itu Sahih Muslim. Ya, jumhur ulama mengatakan seperti itu. Ya, kita katakan pada mereka bahwasanya memang secara global ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu adalah hadis-hadis yang sahih. Tetapi tidak dipungkiri bahwasanya ada beberapa hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim yang juga ditolak oleh para ulama. Hadis ini ditolak oleh para ulama. Dan itu dicantumkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi kayak gitu. Ada beberapa. Makanya di sini saya bilang hafal jawabu. Maka jawabannya anna adadan min ahaditsi muslimin raddaha ulama'ul hadis, bahwasanya ada beberapa hadis Muslim yang ditolak oleh para ulama. Wa dzakaraha al-muhadditsuna fi kutubihim, dan para ulama hadis menyebutkan hadis-hadis tersebut yang tertolak ya di dalam kitab-kitab mereka. Ya, artinya apa? Artinya ada beberapa hadis di dalam Sahih Muslim yang ditolak oleh para ulama dan disebutkan di dalam kitab-kitab mereka bahwa hadis ini tertolak. Nah, gitu. Walaupun secara global seperti yang kita katakan tadi memang ya hadis riwayat Muslim itu global, secara global adalah hadis-hadis yang sahih. Nah, sekarang beliau ya guru kita Syekh Abdullah Al-Harari ingin memberikan contoh kepada kita bahwa ada hadis yang ditolak oleh para ulama yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Kahadithi anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin inna abi wa abaka finnar.
Ini. Ya, seperti sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seseorang, bilangnya apa katanya? Inna abi, zahirnya maknanya sesungguhnya ayahku. Wa abaka, dan ayahmu finnari, dalam neraka, akan masuk neraka. Katanya apa? Ayahku, yaitu Abdullah, dan ayahmu itu akan masuk neraka. Nah, ini zahirnya ya menjelaskan bahwa orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak selamat nanti di akhirat. Artinya ia akan masuk neraka. Dan hal ini tidak diterima oleh para ulama. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat selamat. Ya. Lima antaranya Pak Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan walidar Rasul mamata kafirain, bahwasanya kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggal dalam keadaan kafir, tidak meninggal dalam keadaan kafir. Dan juga dijelaskan dalam nas-nas syariat Islam bahwasanya orang yang hidup di masa fatrah, yaitu masa tenggang ya, atau masa senggang, di mana tidak ada seorang rasul yang diutus, gitu ya. Orang yang hidup pada masa tersebut, masa fatrah, artinya tidak ada dakwah rasul, tidak sampai kepada mereka dakwah rasul. Orang yang seperti ini nanti di akhirat akan selamat. Ya, nanti di akhirat orang yang seperti ini akan selamat dan tidak akan dimasukkan ke neraka. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami akan menyiksa seseorang sehingga kami mengutus seorang rasul kepada mereka. Artinya sudah sampai kepada orang tersebut asal dakwah Islam. Ya, apabila tidak sampai kepadanya asal dakwah Islam, berarti orang ini bukan mukallaf. Artinya tidak terkena beban hukum. Artinya kalau dia meninggal dalam keadaan selamat. Artinya dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu maknanya. Makanya dari beberapa hal yang disebutkan tadi ini, para ulama mengatakan hadis inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu akan masuk neraka. Hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Padahal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Berarti kalau begitu ada beberapa hadis di dalam Sahih Muslim yang itu juga ditolak oleh para ulama. Paham ya? Demikian juga contoh yang kedua, wa hadithi innahu yu'ta kullu muslimin yaumal qiyamati fida'allahu minal yahudi wan nasara. Zahirnya ini ya. Sesungguhnya setiap orang muslim di hari kiamat nanti akan diberikan penebus baginya. Ya, akan diberikan penebus baginya dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Artinya apa? Makna dari hadis ini
tidak ada seorang pun dari orang Islam yang akan masuk neraka, dikarenakan setiap orang Muslim nantinya akan diberikan satu tebusan dari orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Ya, katanya seperti itu. Dan ini tidak benar, ya, tidak benar jika dikatakan bahwa tidak ada seorang Muslim pun yang masuk neraka. Itu tidak benar. Ya, karena hal ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang sahih. Apa dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa atau tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Dan Allah Ta'ala akan mengampuni orang yang meninggal membawa dosa di bawah kesyirikan bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Perhatikan. Jadi ayat ini menjelaskan kalau orang mati syirik sudah, ini tidak akan diampuni oleh Allah. Sedangkan orang yang meninggal membawa dosa di bawah kesyirikan, maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan diampuni oleh Allah sehingga ia tidak akan disiksa. Dan kemungkinan kedua, orang ini tidak diampuni oleh Allah sehingga ia disiksa padahal dia Muslim. Iya toh? Jadi ada orang Muslim itu yang memang masuk neraka walaupun mereka itu tidak kekal di dalamnya. Paham ya? Terus yang berikutnya, dalam sebuah hadis juga disebutkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju minan nari qalbihi waznu dzarratin min iman. Apa bahasanya di sini? Yakhruju, akan keluar. Keluar dari mana? Minan nar, akan keluar dari neraka. Siapa itu yang akan keluar dari neraka? Orang yang meyakini la ilaha illallah dan juga Muhammadur Rasulullah, wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman, dan di hatinya terdapat secercah keimanan. Perhatikan bahasa hadis ini. Akan keluar dari neraka. Orang yang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika dibilang akan keluar dari neraka, berarti apa? Berarti sebelumnya itu dia sudah masuk neraka. Berarti apa? Orang ini sebelumnya sudah masuk neraka, kemudian nantinya orang ini akan dikeluarkan dari neraka. Jadi masuk dulu, kemudian dikeluarkan. Nah, dari ayat dan hadis tadi ya dapat kita fahami bahwasanya ada orang Muslim itu yang akan masuk neraka. Nah, ada seorang Muslim yang akan masuk neraka walaupun tidak kekal di dalamnya. Nah, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini yang tadi innahu yu'ta, katanya innahu yu'ta kullu muslimin yaumal qiyamati fida'an lahu minal yahudi wan nasara. Ya, makna hadis ini bahwasanya nanti di hari kiamat tidak akan ada seorang Muslim pun yang masuk neraka. Nah, makanya di sini hadis ini bukan hadis yang sahih,
dikarenakan bertentangan dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Paham ya? Kemudian contoh yang ketiga, ya, diberikan contoh ketiga sama Syekh. Apa itu? Wa kadzalika haditsu Anasin. Shallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakri wa Umar fakanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga hadis Anas. Ya, dalam hadis itu ini riwayat Muslim juga ya. Anas dalam hadis itu berkata, saya sholat di belakang Rasulullah dan juga Abu Bakar dan juga Umar. Maka mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi katanya apa dalam hadis ini? Bahwasanya Rasulullah ketika beliau sholat, beliau itu tidak membaca Bismillah. Jadi artinya tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi langsung Allahu Akbar semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kayak gitu. Katanya juga Abu Bakar juga begitu, Umar juga begitu. Ya, padahal ya banyak para ulama yang menyebutkan ya, bahwasanya basmalah ini termasuk dari surah Al-Fatihah. Ya, banyak para ulama yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah ini adalah basmalah ini adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Artinya kalau tidak membaca basmalah, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Jika Al-Fatihahnya tidak sah, maka salatnya tidak sah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini 3 contoh yang disebutkan oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. 3 contoh hadis dhaif yang lemah yang disebutkan oleh Imam Muslim. Dan perlu diingat bahwasanya yang menganggap hadis ini adalah hadis yang dhaif itu bukan hanya guru kita, bukan hanya Syekh Abdullah, ya, tetapi itu disebutkan dan dilemahkan oleh para ulama sebelumnya. Makanya beliau bilangnya apa di sini? Di atas ini saya ataskan. Ini fa ammal awwalu, sedangkan hadis yang pertama yaitu hadis yang bercerita tentang katanya bahwa bapak Rasulullah itu akan masuk neraka. Ini dha'afahul Hafidhus Suyuti. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Hafiz As-Suyuti. Kemudian wasani, dan hadis yang kedua yaitu bahwasanya nanti orang muslim di hari kiamat akan diberikan tebusan dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Hadis yang kedua ini raddahul Bukhari. Hadis yang kedua ini dibantah dan ditolak oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian wasalisu, dan hadis yang ketiga, ya, dan hadis yang ketiga dha'afahu Syafi'i wa 'adadun min al-huffaz. Hadis yang ketiga itu adalah hadis yang menyebutkan, hadis yang ketiga itu adalah hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar dan juga Umar
ketika salat beliau itu tidak membaca bismillah. Nah, maka hadis ini siapa yang menganggapnya dhaif? Al-Imam Asy-Syafi'i dan beberapa hufaz lainnya. Jadi kayak gitu ya. Maka jadi tidak bukan suatu kesalahan. Ya, bukan suatu kesalahan jika kita menyebutkan bahwasanya dalam Sahih Muslim juga ada beberapa hadis yang ditolak oleh para ulama. Memang kalau secara global ya hadis tersebut ya adalah hadis yang sahih secara global, hadis-hadis Muslim, hadis yang sahih. Paham ya? Nah, kayak gitu. Qala rahimahullah, fa hadzal haditsu ala zahirihi batilun. Fa hadzal haditsu, maka hadis ini, maksudnya hadis ini apa? Hadis jariyah. Hadis jariyah. Hadis jariyah ini secara zahirnya itu apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berada di langit. Zahir hadis ini batilun adalah batil. Limu'aradatihi al-hadis al-mutawatir, dikarenakan ia bertentangan dengan hadis al-mutawatir yang tadi disebutkan tadi. Apa hadis mutawatir tadi tersebut? Yaitu umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya di sini apa? Orang mau masuk Islam itu kuncinya adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, orang mau masuk Islam itu kuncinya adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Udah itu. Ini makna dari hadis mutawatir tersebut. Sedangkan hadis Muslim ini menyebutkan bahwasanya orang itu dianggap Muslim. Kapan dianggap Muslim? Jika dia mengatakan Allah di langit. Makanya hadis jariyah ini ya secara zahirnya itu dhaif dikarenakan bertentangan dengan hadis mutawatir. Wa ma khalafal mutawatira fahuwa batilun illam yaqbalit ta'wil. Dan sesuatu yang bertentangan dengan hadis mutawatir adalah hadis yang batil jika tidak bisa ditakwil. Jadi begini, ada sebuah hadis namanya bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain ini ternyata apa? Hadis yang mutawatir. Diriwayatkan oleh orang yang banyak, yang sekiranya mustahil bagi mereka untuk berdusta atas nama Rasulullah. Dan dalam setiap masa juga diriwayatkan, dan setiap tingkatan diriwayatkan oleh orang yang banyak juga, terus seperti itu. Maka hadis ini hadis mutawatir. Jika ada sebuah hadis yang bertentangan dengan hadis mutawatir,
maka yang jelas yang diambil adalah hadis mutawatir. Sedangkan hadis yang lain ini bagaimana statusnya? Jika hadis ini tidak bisa disatukan dengan hadis mutawatir, berarti hadis ini hadis yang dhaif. Jadi ketika tidak bisa dipadukan, tidak bisa ditakwil, maknanya tidak bisa dipadukan dengan hadis yang mutawatir, maka berarti hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Nah, apabila hadis yang lain ini bisa ditakwil, cuma apa zahirnya seakan-akan bertentangan dengan hadis mutawatir, ya, tapi masih bisa ditakwil, cuma dibawa dengan makna lain yang sekiranya tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, maka berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis ini ya maksudnya bisa dijadikan atau disebut sebagai hadis yang sahih jika memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Nah, sedangkan kalau hadis itu tidak bisa tidak bisa ditakwil, bertentangan dengan hadis mutawatir, sudah berarti hadis itu hadis yang dhaif. Ya. Makanya di sini Syekh bilangnya apa? Wa ma khalafal mutawatira fahuwa batilun. Nah, sesuatu yang bertentangan dengan hadis mutawatir, maka ini adalah hadis yang batil. Illam yaqbali ta'wil, jika dia tidak bisa menerima ta'wil. Ya, jika tidak menerima hadis tersebut tidak bisa menerima ta'wil. Ittafaqa ala dzalika al-muhadditsuna wal usuliyuna. Jadi ittafaqa menyepakati ala dzalika atas hal itu al-muhadditsun, para ulama hadis. Jadi para ulama hadis bersepakat terhadap kaidah tersebut. Wal usuliyun, demikian juga ulama usul, mereka bersepakat dengan kaidah tersebut. Artinya kaidah yang mana? Artinya kaidah yang menyebutkan bahwasanya jika ada sebuah hadis yang bertentangan dengan hadis mutawatir, maka hadis tersebut ya dianggap sebagai hadis yang dhaif. Ya gitu. Lakin ba'dul ulama'i awwaluhu ala hadzal wajhi. Tetapi sebagian ulama mentakwil, ya sebagian ulama mentakwil hadis tersebut ya dengan makna lain. Qalu, apa takwilan mereka? Qalu, mereka mengatakan makna ainallah, makna sabda Rasulullah ainallah su'alun an ta'zimiha lillah, adalah sebuah pertanyaan tentang pengagungannya terhadap Allah Ta'ala. Jadi ketika Rasulullah ini seandainya dianggap sahih dan ditakwil ya, sabda Rasulullah ainallah ini tidak pengagunganmu terhadap Allah, seberapa besar pengagunganmu terhadap Allah Ta'ala. Wa qawliha fis sama' alil qadri jidda. Sedangkan makna perkataan perempuan tersebut, Allah berada di langit,
Sedangkan makna perkataan budak perempuan tersebut fis sama, ya. Maknanya apa? Itu kan maknanya di langit. Maksudnya budak ini adalah alil qadri jiddah. Artinya orang ini sangat tinggi sekali derajatnya. Orang ini katanya sangat tinggi sekali, Allah Ta'ala sangat tinggi sekali derajatnya. Artinya pengagungan saya terhadap Allah Ta'ala sangat tinggi sekali sebagaimana langit itu sangat tinggi. Itu maknanya. Takwilannya seperti itu. Bukan budak ini mengatakan Allah di langit. Bukan Rasulullah bertanya Allah di mana. Ya, paham ya? Amma akhzuhu ala zahirihi, sedangkan memahami hadis tersebut yaitu hadis jariyah sesuai dengan zahirnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau ngambil secara zahirnya, min annallaha sakinus sama, katanya bahwasanya Allah Ta'ala itu tinggal di langit. Fahuwa batilun mardudun, maka hadis ini adalah hadis yang batil, ya. Hadis ini adalah hadis yang batil dan juga hadis yang tertolak. Nah, itu. Jadi kalau difahami secara zahirnya, tapi ya, kalau difahami secara zahirnya bahwasanya Allah Ta'ala itu katanya berada di langit, ya, bahwasanya Allah Ta'ala tinggal di langit, maka dengan makna seperti ini hadis tersebut adalah hadis yang batil. Kenapa dianggap hadis yang batil? Ya, dikarenakan ini dikarenakan ia bertentangan dengan hadis mutawatir yang telah kita sebutkan tadi. Waqad takarrara fi ilmi mustalahil hadis, dan telah dijelaskan, ya, dalam ilmu mustalah hadis, annama khalafal mutawatira batilun, bahwasanya sesuatu yang bertentangan dengan hadis mutawatir adalah batil. Ini ya, sesuatu yang bertentangan dengan hadis mutawatir ada terputus sedikit tadi ya, tiba-tiba jaringannya hilang. Kita lanjutkan kembali dikit lagi. Nah, ini saya ulangi, waqad taqarrara fi ilmi mustalahil hadis, dan sudah menjadi ketetapan di dalam ilmu mustalah hadis, annama khalafal mutawatira, bahwasanya sesuatu yang bertentangan dengan hadis mutawatir batilun illam yaqbalit ta'wil, adalah batil jika tidak bisa ditakwil. Fa inna zahirahu zahirul fasad, sesungguhnya zahir hadis jariyah riwayat Muslim itu maknanya rusak. Fa inna zahirahu, ya, annal kafira idza qala Allahu fis sama yuhkamu lahu bil iman. Ya, zahir dari hadis tersebut bahwasanya orang kafir jika ia mengatakan Allah di langit, maka orang ini dihukumi sebagai seorang yang ya, makanya di hadis yang dhaif, hadis ini adalah hadis yang tidak bisa dijadikan pegangan dalam ilmu akidah. Baik, mungkin kita sampai di sini dulu pembahasannya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar apa yang telah kita sampaikan tadi, dipersilahkan.
Ya, seandainya tadi ada yang sudah mengirim pertanyaan kemudian hilang dikarenakan tertutup sinyalnya, dipersilahkan untuk dikirim ulang. Baik, jika memang tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita juga tidak lupa-lupa. Mari kita tutup dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.